Selamat pagi. Kali ini video yang Ibu buat ini tentang penjelasan tentang reaksi redoks. Redoks itu singkatan dari reduksi oksidasi. Ada 3 konsep tentang redoks. Yang pertama, konsep redoks berdasarkan pelepasan atau penangkapan oksigen. Pelepasan atau penggabungan oksigen. Oksidasi adalah reaksi yang menangkap oksigen atau menggabungkan oksigen. Sedangkan reduksi kebalikannya, melepas oksigen. Jadi dalam reaksi itu oksigennya ada di kiri. Misalnya C plus O2 menjadi CO2 dan seterusnya. Semua reaksi yang O2-nya ada di kiri itu menjadi reaksi oksidasi. Sedangkan reduksi O2-nya ada di kanan, panah. Kemudian redoks berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Misalnya Cu menjadi Cu2 plus 2 elektron. Nah, itu oksidasi. Dan kebalikannya Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu misalnya, itu reduksi. Melepaskan atau menerima elektron. Nah, yang ketiga, konsep redoks berdasarkan perubahan Bilox. Maka kemarin kita sudah belajar tentang aturan menentukan Bilox. Karena Bilox sangat besar peranannya dalam konsep redoks yang ketiga ini, di mana oksidasi adalah bertambahnya Bilox, reduksi penurunan Bilox. Tapi di sini Biloxnya adalah Bilox monoatom, ya. Jadi misalnya K2, Cr2, O7, K-nya adalah K saat K, Cr-nya saat Cr, bukan K2. Itu jumlah Bilox, tapi kalau Bilox dia sendiri dalam monoatomiknya. Kemudian ini definisi tadi. Jadi sebelum dan sesudahnya, redoks itu kalau dia berdasarkan Bilox, Biloxnya berubah. Oke. Contohnya lihat ini. C solid plus O2 gas menjadi CO2. Bilox C di kiri 0 karena bebas. O2 juga 0 karena bebas. Tetapi C di dalam CO2 Biloxnya plus 4. Sedangkan O min 2. Maka terjadi perubahan Bilox. C di kiri 0 naik ke 4. O di kiri 0 turun ke min 2. Maka reaksi ini termasuk redoks karena terjadi reduksi dan oksidasi. Terjadi kenaikan dan penurunan Bilox. Yang naik adalah si C, yang turun adalah si O. Maka yang reduksi adalah si oksigen, gas, yang oksidasi C. Nah, hasil oksidasinya adalah CO2. Hasil reduksinya juga CO2. Karena hasil reaksi dari reaksi jenis ini, contoh ini hanya satu, yaitu CO2. Nah, nanti akan ada yang disebut reduktor dan oksidator. Di mana reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Oksidator zat yang mengalami reduksi. Maka dalam contoh soal yang sederhana ini, karena C itu mengalami oksidasi, maka C adalah reduktor. Karena O mengalami reduksi, maka O adalah oksidator. Sekali lagi, karena C mengalami oksidasi, maka C adalah reduktor. Karena O mengalami reduksi, maka O2 adalah oksidatornya. Oke. Nah, contoh yang lebih panjang lagi dari contoh sebelumnya.
tentukan reduktor dan oksidator dari reaksi ini. Untuk menentukan reduktor dan oksidator, kita harus bisa menentukan dulu mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi. Maka kita harus cari bilangan oksidasi masing-masing unsur yang terlibat dalam reaksi itu. Seperti yang tertulis itu, KCl, karena K itu 1A plus 1, Cl-nya min 1. MnO2, O-nya min 2 kali 2 min 4, maka Mn-nya plus 4. H2SO4, H plus 1, O min 2, min 2 kali 4 min 8, min 8 plus 2 min 6, S-nya plus 6 supaya 0. Dan seterusnya dengan cara-cara aturan Bilox yang sudah kita pelajari, maka di kanan didapatlah K plus 1, S plus 6, O min 2 dalam K2SO4, Mn-nya 2 plus atau plus 2 dalam MnSO4, Cl2 itu Cl-nya 0. Nah, terjadinya bilangan oksidasi yang berubah di Mn yang di kiri plus 2, di kiri plus 4, di kanan plus 2. Turun dia. Kemudian Cl dari kirinya min 1, Cl di kanan 0. Selain itu tidak ada perubahan. Jadi yang mengalami perubahan hanya dua spesies, dua unsur di sini, yaitu Mn dan Cl. Cl-nya di dalam KCl, Mn-nya di dalam MnO2. Menjadi Mn di dalam MnSO4 dan Cl di dalam Cl2. Sekali lagi, yang mengalami reduksi adalah Mn dari plus 4 menjadi plus 2. Yang mengalami oksidasi adalah Cl dari min 1 ke 0. Maka reduktornya adalah yang mengalami oksidasi, yaitu Cl, tapi di dalam KCl. Maka reduktornya KCl. Oksidatornya yang mengalami reduksi, yaitu Mn dari plus 4 ke plus 2. Mn plus 4 itu ada di MnO2. Maka oksidatornya adalah MnO2. Kalau ditanya hasil reduksinya apa? Hasil reduksinya adalah MnSO4. Hasil oksidasinya Cl2. Semoga paham. Sekali lagi, langkah awal adalah mencari Bilox semuanya, kemudian tentukan Bilox yang mengalami perubahan, siapa yang naik, siapa yang turun, yang naik oksidasi, yang turun reduksi. Yang mengalami oksidasi adalah reduktor, yang mengalami oksidasi reduktor, yang mengalami reduksi oksidator, yang mengalami reduksi oksidator, yang mengalami oksidasi reduktor, yang mengalami reduksi oksidator. Maaf ya, suka terbalik-balik. Maka kita hafalkan satu saja, yang mengalami reduksi oksidator, satunya kebalikannya. Begitu. Nah, setelah ini ada soal. Tolong kalian kerjakan soal ini di catatan. Nanti perintah dari latihan soal ini diapakan, ada instruksi selanjutnya. Tapi yang jelas 4 soal ini kalian kerjakan di catatan untuk melatih kalian bisa tidak mengaplikasikan apa yang sudah kita sama-sama simak dari slide-slide tadi. Oke, semoga membantu untuk kalian bisa menyelesaikan soal ini, dan nanti akan kita juga coba latihan dari buku cetak.